Pihak lain diinjak di bagian ekor, dan dia berseru, "Rumput." "Saya pikir Anda mencari perbedaan dengan sengaja." Tama hendak berbicara, dan Devan berlari dengan cepat. Melihat pria ini tersedak oleh Tama, dia tiba-tiba menegur, "Apa yang kamu lakukan? Siapa yang membuatmu datang ke sini?" Anak laki-laki itu berbalik, melihat Devan, mengerutkan kening, dan bertanya, "Siapa kamu?" Devan berkata, "Saya manajer umum di sini." Devan berkata dengan dingin, "Siapa yang membuatmu datang ke sini untuk membuat masalah?" Pria itu segera berkata, "Perkenalkan dirimu. Saya agen Kenzo, tuan muda dari keluarga Mahendra. Nama saya Bima. Saya di sini bukan untuk membuat masalah. Saya di sini untuk berbicara dengan mereka tentang pemindahan ruangan. Karena Anda adalah manajer di sini, kemudian Anda bisa memberitahu mereka dengan cepat, tuan muda kita akan segera datang ke Jakarta, dan dia menamai kamar presidensial hotel Anda. Kami bersedia memberi mereka 2 kali lipat tarif kamar sebagai kompensasi, tapi kami tidak berharap mereka ternyata tidak dipuji." Begitu Devan mendengar bahwa orang ini sangat tidak baik, dia tahu bahwa dia pasti bertabrakan dengan tuan mudanya, dan langsung kesal memanggil penjaga keamanan untuk memukuli orang-orang ini. Namun, pada saat ini, Tama pertama kali bertanya, "Tuan Devan, apa asal-muasal Kenzo?" Devan buru-buru berkata, "Tuan Renza, Kenzo adalah satu-satunya putra Harvey Mahendra, pemilik grup Mahendra. Saya tidak tahu universitas burung pegar mana yang dia pelajari di bidang musik selama beberapa tahun. Beberapa miliar, itu tidak membuatnya populer selama 4 atau 5 tahun berturut-turut. Itu baru setelah pergi ke Korea Selatan 2 tahun lalu dan menjalani operasi kosmetik." Ketika Bima mendengar kata-kata Devan, dia meledak marah dan berseru, "Kamu tidak membicarakannya di sini. Tuan muda kita tidak pernah menjalani operasi plastik. Media terakhir yang menyebarkan rumor tentang operasi plastik tuan muda kami telah digugat oleh kami. Anda adalah manajer hotel ini. Jika Anda mengatakan tidak bertanggung jawab seperti ini lagi, kami bahkan akan menuntut hotel Anda." Devan mengerutkan bibirnya dan mencibir, "Seperti apa penampilan tuan muda Anda sebelumnya? Anda tidak tahu bagaimana menghitungnya? Wajah dermawan dulu hitam dan jelek, tapi sekarang wajahnya tidak hanya terlihat putih seperti goresan di dinding. Operasi plastik, apakah karena seluruh wajah penuh dengan vitiligo? Juga, untuk dagunya yang tajam sekarang, dia menundukkan kepalanya karena takut dia bisa menembus tenggorokannya sendiri. Jika bukan karena operasi plastik, apakah bisa dilakukan oleh orang yang menggunakan roda gerindra?" Bima berkata dengan marah, Anda bertanggung jawab atas apa yang baru saja Anda katakan. Tunggu untuk menerima surat pengacara. Saya pasti akan pergi ke pengadilan dengan hotel Anda." Devan mendengus dingin, "Aku ingin menuntut hotel? Apa kamu tahu nama hotel ini? Aku sangat peduli dengan nama keluargamu." Bima mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, "Bukankah ini hanya hotel bintang 5? Tuan muda kita juga memiliki lebih dari selusin di rumahnya. Dan mereka semua adalah kota tingkat pertama, jadi saya bahkan tidak repot-repot datang ke sini. Jenis pengembangan kota tingkat 2, Devan menertawakannya dengan marah, dan berkata, "Pergilah, telepon tuan muda Anda dan katakan bahwa Devan secara pribadi mengatakan bahwa dia menjalani operasi plastik. Jika dia tidak yakin, saya akan berada di sini menunggunya untuk menuntut saya. Lihatlah, apa yang dikatakan tuan muda Anda." Bima berkata dengan marah, "Kamu menggertakku? Tunggu, saya akan menelepon tuan muda kita." Karena itu, dia segera mengeluarkan ponselnya, berjalan ke samping, dan menelepon. Tama memandang punggungnya, mengerutkan kening, dan bertanya, "Dia terlihat seperti burung ini." "Sepertinya Kenzo bukan burung yang baik. Bagaimana Anda bisa mengundang orang seperti itu untuk menjadi tamu di konser?" Devan tertawa dan berkata,
Tuan Renza, kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Grup Mahendra didirikan oleh kakek Kenzo, Hoat Mahendra. Ketika Hoat masih sangat muda, dia pergi ke Malaysia bersama orang tuanya. Dia kembali ke Indonesia untuk memulai bisnis dalam 49 tahun. Mereka adalah angkatan pertama orang Indonesia perantauan yang kembali ke Indonesia untuk pembangunan. Saat dia kembali tahun itu, negara masih dalam tahap menunggu kemakmuran. Pada saat itu, dia membudidayakan lelaki tua dari keluarga Guntur, dan memiliki pemahaman yang baik tentang lelaki tua dari keluarga Guntur. Belakangan, Hoat juga memberikan banyak bantuan dalam perkembangan keluarga Guntur. Tetapi setelah kematian Hoat, Harvey mengambil alih, dan grup Mahendra menurun dan ditangkap oleh banyak keluarga domestik. Berbicara tentang ini, Devan tersenyum dan berkata, namun, keluarga Guntur selalu memberikan wajah keluarga Mahendra. Henzo ini selalu ingin mengejar Nona Gema. Tampaknya juga karena inilah ia memasuki industri hiburan dan menjadi penyanyi, karena kedua keluarga tersebut. Karena itu, Nona Gema selalu menjaganya dalam hal sumber daya. Dia sering membawanya ke beberapa pertunjukan. Masuk akal untuk mengundangnya sebagai tamu di konser. Tama tiba-tiba mengangguk dengan pencerahan. Awalnya, dia tidak berniat menyelamatkan muka untuk bawahan Kenzo. Tetapi ketika dia mendengar tentang hubungan ini, dia berbisik kepada Devan, karena kita memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Guntur, kita bisa mengusir mereka nanti. Jangan lakukan itu, jangan sampai kau melihat ke belakang dan membuat pengasuhnya terlihat tidak sedap dipandang. Devan mengangguk dengan sangat serius dan berkata, jangan khawatir, Tuan, saya tahu. Di sisi lain, Bima memanggil tuan mudanya Kenzo. Di sisi lain telepon, Kenzo bertanya, sudahkah kamu melakukan apa yang aku minta? Bima buru-buru berkata, Guru, saya sedang berkomunikasi dengan penduduk sekarang di sini, tetapi mereka tampaknya sedang memanggang dan tidak makan anggur yang enak. Saya sudah menggandakan harga untuk mereka, tetapi mereka tetap tidak ingin mengosongkan kamar. Kenzo berkata dengan kesal, jika kamu tidak menggandakannya, berikan 3 kali lipat. Bagaimanapun, sebelum Gema datang ke Jakarta, kamu harus menyerahkan kamar ini kepadaku. Bima dengan cepat mengeluh, Guru, tidakkah Anda tahu bahwa sikap orang-orang di sana terlalu buruk? Tidak hanya tidak memberikan ruang untuk negosiasi tetapi juga menyindir Anda tanpa rasa malu. Salah satunya terus berbicara tentang operasi plastik Anda. Dia juga mengatakan bahwa dagu Anda bisa menembus tenggorokan saat Anda menundukkan kepala. Dengar, itu yang dikatakannya. Sial. Ketika Kenzo mendengar bahwa dia menjalani operasi plastik, dia tiba-tiba seperti diinjak-injak di ekornya, dan meraung sangat marah. Siapa sih mulut murahan itu, berani bilang aku harus operasi plastik? Saya pikir dia lelah dan bengkok. Sekarang, lihat apakah saya tidak menuntut dia karena bangkrut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.